Oke, halo teman-teman. Di sinilah tempat gua memproduksi musik. Semuanya gue produksi di sini, dari bass, gitar, drum, semuanya di sini. Dan di sini gue pakai DAW Keybase 13 Pro, dan ini lumayan juga harganya. Dan jadi teman-teman, buat gue ngumpulin semuanya ini, gue butuh proses, dan nggak mudah. Buat gue nggak mudah ya, karena gue mesti tirakat mesti ngumpulin sedikit demi sedikit. Ya, gue bersyukur semuanya bisa tercapai, dari beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Butuh proses memang, gue butuh beberapa tahun untuk mengumpulkan semuanya, dan nggak mudah. Tapi kan tergantung dari kitanya. Kalau kita cuma sekedar mimpi, ya sudah, bangun habis itu udah. Tapi kalau menurut gue ya, kalau bermimpi ya sudah, mimpilah terus sampai mimpi itu terjadi. Jadi tergantung kitanya mau meneruskan mimpi itu, menjaga mimpi itu sampai tercapai, atau hanya sekedar mimpi, keinginan, dan tanpa perjuangan. Ya kalau kita mau mewujudkan sebuah mimpi, ya kita harus banyak berjuang. Cita-cita atau mimpi itu dibilangnya kan, gapailah cita-citamu setinggi langit. Kita untuk sampai langit itu susah, bos. Kita nggak punya sayap, kita nggak bisa terbang. Ya kita harus naikin sedikit demi sedikit. Percayalah, pasti kita akan menggapai mimpi itu, dan tentu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Gua akui, gua nggak gampang perjuangan dan pengorbanan, apalagi kalau misalkan orang sudah berumah tangga begitu. Kalau pengen ini itu agak sulit, tetapi ya gua mesti berjuang untuk menciptakan mimpi gua supaya menjadi kenyataan. Ya gue harus berjuang. Nggak mungkin nggak berjuang tiba-tiba langsung datang gubrak, itu nggak mungkin, karena segala sesuatu datang ke kita itu tergantung kitanya, kita mau atau enggak. Kalau misalkan kita nggak mau, ya sudah, selesai. Dan mimpi menurut gue perlu diperjuangkan, memang harus diperjuangkan, nggak bisa kecuali memang orang itu hoki ya. Kalau yang mengerti hoki, tapi orang hoki juga tetap kalah aja sama orang rajin, kalah juga sama orang yang gigih. Orang gigih itu udah pasti akan memetik hasilnya, nggak mungkin nggak. Perjuangan keras, sebuah perjuangan nggak akan, gimana bahasanya ya, hasil tidak akan, proses tidak akan mengkhianati hasil. Menurut kalian gimana sih? Proses tidak akan dikhianati oleh hasil, hasil akan dikhianati oleh proses, proses akan mengkhianati hasil. Sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil, atau proses dikhianati hasil? Oh, bukan. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Hasil, ya udah, pokoknya kalau mau berjuang ya pasti dapat hasil. Ya, hasil, proses, proses, hasil. Ya kalau mau punya hasil ya harus diproses. Prosesnya berhasil, pasti hasil juga. Dan hasil membutuhkan proses. Ya nggak sih? Proses dan hasil itu menjadi satu kesatuan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Hasil dan proses, proses dan hasil. Hasil tidak akan mengkhianati proses, proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya udahlah, mereka akan berkhianat. Setia, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Apa iya ya? Proses itu, tapi nggak gampang. Proses itu nggak mudah. Tapi kita mau atau enggak? Berjuang sekuat tenaga untuk melihat hasilnya, untuk melihat reward. Kalau kita berjuang terus, proses, hasil akan mengikuti. Nah, contohnya begini nih. Ya. Oke teman-teman, lanjut. Proses dan hasil. Sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil. Sebuah hasil itu tergantung kepada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Sebuah proses itu harus kita jalani. Kalau kita mau melihat hasil yang bagus, kita juga harus bisa menjalani proses yang bagus. Terkadang pemikiran kita itu, gue mau begini, pakai ini. Gampang lah, ini itu. Nggak semudah itu. Tetapi memang harus kita jalani. Kita punya plan begini. Terus kita jalani. Oh, ternyata di jalan tuh, ternyata harus seperti ini dulu. Ternyata harus seperti ini. Nah, setiap kita menemukan masalah, kalau misalnya kita menemukan masalah, kemudian begitu dapat masalah, ternyata nggak seperti itu, nggak semudah itu, kemudian kita mundur, ya sudah, hasilnya nggak akan tercapai, dan hasilnya itu akan nol. Maksudnya kita sampai kapanpun nggak akan menerima hasil, karena kita sudah menyerah saat melihat satu tantangan di depan.
Yang tadinya kita pikir sudah seperti ini, seperti itu, seperti ini, sudah seperti yang kita bayangkan. Begitu kita jalani, ternyata nggak semudah itu. Saat kita berjalan pasti tetap ada masalah-masalah yang harus kita lewati. Oh ternyata untuk mencapai ini harus begini dulu. Nah ternyata harus begini dulu. Tergantung pola pikir kita. Kalau kita mikirnya ketip ada masalah, ternyata ada begini, susah ternyata, susah, sampai kapanpun pikiran kita akan susah. Tetapi kalau kita stay positif, tetap positif dalam pikiran kita, oh ternyata harus begini, ya udah gue coba terus jalani. Oh ternyata harus begini lagi, oh ya sudah gue jalani. Dari perjalanan itulah kita mendapatkan sebuah pengalaman prosesnya itu. Pengalaman prosesnya itu yang buat kita itu penting. Untuk kedepannya, oh kita udah tahu sebelum ini harus ini, sebelum ini harus ini, sebelum ini harus ini. Seperti itu. Kalau kita udah menyerah duluan, ya sampai kapanpun kita nggak akan bisa. Gitu. Untuk berproses itu memang nggak mudah. Seperti emas kalau mau dimurnikan kan dibakar dulu, ya kan? Kalau mau murni ya dibakar dulu. Lah itulah pemurniannya itu yang terkadang nggak mau menjalaninya gitu. Jadi kalau mau menikmati hasil ya sudah, nikmati aja prosesnya. Jadi jangan terlalu berpikir dulu kepada hasilnya, tetapi kita fokus kepada prosesnya. Prosesnya harus ini, harus ini, harus ini. Memang nggak mudah dan sulit biasanya ya, karena di pikiran kita biasanya ada aja yang membatasi, ada aja yang menghalangi. Capek, susah, ini mah nggak bisa, ini mah nggak bisa, ini nggak bisa. Nggak ada kata nggak bisa, tergantung kitanya mau atau enggak. Segala sesuatu yang sudah kita pikirkan, apa yang kita udah pikirkan itu pasti bisa kita lakukan, tergantung kitanya mau atau enggak. Kita menemukan masalah tetap lanjut terus sampai ujung. Makanya doanya jangan pindahkan gunung ini. Makanya doanya sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, dan doanya itu jangan pindahkan gunung ini. Ibarat kata jangan pindahkan masalah ini, tetapi berdoalah, Tuhan jangan pindahkan gunung ini, tetapi berikan aku kekuatan untuk menaikinya, untuk mendakinya. Berikan aku kekuatan untuk melewatinya. Jangan pindahkan persoalan ini, tetapi berikan aku kekuatan untuk melewati persoalan ini. Jadi kalau misalkan kita doanya sama Tuhan, pindahkan gunung ini Tuhan, lewatkan masalah ini Tuhan, bukan seperti itu. Kalau kita nggak melewati masalah, kita nggak akan tahu dan kita nggak akan kuat. Kita berdoa Tuhan minta kekuatan, tapi begitu diuji, Tuhan kenapa Engkau memberikan aku ujian seperti ini? Ya nggak bisa begitu. Kalau kamu minta Tuhan buat berikan kekuatan, Tuhan akan memberikan masalah. Kalau misalkan Tuhan nggak ngasih kamu masalah, kamu nggak akan tahu kamu kuat atau enggak. Jadi doanya, berikan aku kekuatan untuk bisa mendaki gunung itu, berikan aku kekuatan untuk bisa melewati semua persoalan. Jadi jangan berdoa supaya diminggirin persoalan. Lu minggirin persoalan, lu nggak tahu apa-apa nanti lu. Setiap dapat persoalan, doanya dipinggirin Tuhan persoalan, dipinggirin Tuhan persoalan. Nah kita nggak dapat apa-apa tuh. Kita nggak punya pengalaman yang bagus tentang sebuah persoalan. Tetapi kalau kita doanya, berikan aku kekuatan untuk melewati persoalan ini, kita punya pengalaman di saat menghadapi sebuah persoalan. Sebuah persoalan kita bisa hadapi. Gua di titik ini menurut gue masih dalam proses, dan semuanya gue berjuang sampai gue bisa mendapatkan ini semua. Gue berjuang untuk mendapatkan semua keperluan yang harus gue beli, itu nggak mudah. Untuk mendapatkan peralatan yang sekarang ini yang gue ada memang nggak mudah. Gue butuh beberapa tahun untuk membelinya sedikit demi sedikit. Gue inget banget. Ini adalah gitar pertama yang gue beli di tahun berapa? 2021. Ini gitar pertama yang gue beli di tahun 2021 dan gue dapat THR dari perusahaan. Gue buat beli ini. Ya ini bukan asli, maksudnya ini ya biasa lokal. Kemudian gue dapat, ya Tuhan kasih rezeki lagi, gue upgrade dari pickup, kemudian ini handle, semuanya gue upgrade. Ya jadi awal yang gue punya ini cuma satu, tahun 2021 gue ngumpulin uang jajan sedikit, kemudian begitu dapat bonus dari perusahaan gue beli ini. Kemudian di bulan berikutnya gue beli nih. Yes, ini adalah mixer Recording Tech Premier 4. Dulu gue pikir mau rekaman itu pakai ini. Memang awalnya gue pakai ini rekaman, jadi langsung ke handphone. Gue ngeliat review-reviewnya para YouTuber yang review ini, gue lihat keren juga nih, bagus. Harganya kalau nggak salah 1,2 atau 1,3 gitu. 1,2 deh kalau nggak salah. Nah, ini gue beli, kemudian gue coba. Ya hasilnya lumayan oke, lumayan bagus. Cuman nggak seperti apa yang gue bayangkan gitu loh. Tadinya gue pikir pakai ini aja udah keren, udah bagus. Gue bisa rekaman
pakai gitar, pakai ini itu apa segala macam. Udah bagus, udah oke, tapi belum seperti apa yang gue bayangkan. Ekspektasi gue masih lumayan jauh gitu. Nah, ternyata gue sharing-sharing sama teman-teman, oh kamu harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Waduh, banyak banget ternyata. Ternyata gue baru tahu, maksudnya dulu pas tahun 2021 lah, awal-awal gue pengen gitu ya, mau produksi musik sendiri. Awalnya gue pikir cuma ya ini cukup lah, udah ada mixer, gitar, ya udah nanti buat ngejreng-ngejreng sambil nyanyi-nyanyi gitu. Ternyata begitu gue sharing sama teman-teman, lo harus ini, banyak banget ternyata. Nah di situ gue agak ngedon, sebetulnya agak ngedon. Jadi waduh, ini pas gue hitung-hitung ya, ini harganya segini. Waduh, itu gue pikir Nah tapi apa ya, perasaan gue, pikiran gue itu pasti bisa, tekunin aja. Walaupun agak berat dulu ngomong begitu ya, itu padahal untuk menyemangati diri sendiri gue bilang pasti bisa walaupun agak ngedon juga. Dari mana gue dapat duit sebanyak itu gitu. Agak ngedon juga, akhirnya ya udahlah, karena waktu itu menggebu-gebu banget, tapi ya udahlah, gue nikmati aja prosesnya, nanti aja dulu lah, untuk hasilnya nanti aja dulu. Jadi di tahun itu ya gue pikir ini cukup, ternyata belum. Nah ini gue beli setelah beberapa bulan setelah gue beli gitar. Nah ini gue beli dengan uang jajan gue, ya lumayan lah, akhirnya ditambahin sama istri sedikit, akhirnya kebeli ini. Kemudian gue dapet kado ulang tahun dari istri gue. Gue bingung dari mana dia tahu, dan gue bingung dari mana dia ngerti gitu loh. Gue pikir ini orang mau ngasih gue gitar tapi salah beli atau gimana gitu. Dia beliin bass buat gue guys. Ya memang nggak mahal, standar. Cuma gue pikir ya dia nggak ngerti itulah. Tapi ternyata gue kaget, paket dateng, waduh gue seneng banget. Aduh gue bilang I love you honey. Nih, tapi awalnya dia nggak gini ya. Ini gue beli sendiri, gue modif sama ininya juga. Karena gue suka warna gold, nggak tahu kenapa. Jadi kayak lebih elegan aja, lebih nyaman. Nih dilihatnya tuh lebih mewah. Terima kasih istriku. Semuanya gue ngedapetinnya memang perlahan, karena ya proses itu memang perlahan. Jadi nggak tiba-tiba langsung set. Jadi butuh step by step. Ya kita kayak menaiki anak tangga aja, sedikit demi sedikit. Tapi kita tekunin aja. Kita menggebu-gebu boleh. Perasaan kita itu, pengen banget. Dulu gue begitu, pengen banget. Udah, pokoknya cepetan lah, pengen begini. Ternyata nggak semudah itu. Kita harus melewati proses dan step by step yang harus kita lalui gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa menikmati prosesnya, kita nggak akan tahu betapa pentingnya sebuah proses, sebuah pelajaran yang paling berharga. Proses itu membuat kita mengerti. Kalau kesana lewatnya mana, itu butuh proses. Nah proses itu yang harus kita jalani dengan ya sepenuh hati kita. Semua barang-barang ini yang gue pakai di sini, ya semuanya adalah proses buat gue yang dari nol, benar-benar. Dari sebuah keinginan gue nggak punya apa-apa sampai gue punya semuanya, ini ya proses. Jadi berarti 2021 sekarang 2025, 5 tahun lah gue berproses. Ya puji Tuhan gue bisa tinggal memproduksi aja. Teman-teman gue pada nanyain, buset nggak maksudnya, buset teman-teman gue pada nanya di mana lu? Mereka nggak ngerti. Orang yang lihat tuh cenderung lebih fokus sama hasilnya. Begitu orang ngeliatin hasilnya, wah keren banget lu, dapat duit dari mana lu? Gitu. Padahal mereka nggak ngerti prosesnya seperti apa. Karena mereka penonton, nggak mengerti. Bagaimana prosesnya. Yang mengerti adalah kita sendiri yang mengerti prosesnya. Teman-temanku banyak kok, ada juga yang dari minus malah sekarang udah jadi ya miliarder lah, udah jadi miliarder. Nah kayak gue pribadi ngeliatnya juga, keren ya, udah jadi miliarder sekarang. Tapi gue nggak tahu prosesnya, tapi gue liatnya keren ya, hebat ya. Tapi mereka yang jalanin, waduh, begitu dia cerita, waduh, memang sih luar biasa. Gue juga belum tentu bisa ngelakuin apa yang dia lakukan, kerja siang malam, kerja keras sampai tidur jam 2, jam 3, luar biasa lah. Nah prosesnya kan mereka yang mengetahui. Gue ngeliatnya ya, waduh keren banget nih, tahu-tahu udah punya banyak uang, miliarder, udah kaya gitu. Jadi yang gue tekankan di sini adalah ya kita nikmatin prosesnya, kita nikmati semuanya lah, kita ucap syukur aja. Maksudnya jangan terlalu berfokus kepada hasilnya aja dulu, jangan berfokus kepada hasilnya. Jadi kita fokusnya kepada prosesnya. Nah kalau udah kita bisa menjalani proses itu, percayalah hasil akan mengikuti. Asli, gue masih proses dan gue masih berjalan, dan masih banyak anak tangga yang harus
gue naiki. Ya kalau misalkan orang lihatnya udah bisa sudah kaya, ya gue bersyukur puji Tuhan. Tapi sekali lagi mereka nggak ngerti prosesnya. Ya kayak tadi temen gue, jadi dia, ya gue tau lah dia bener-bener dari nol sampai dari minus gitu, dari minus sekarang udah jadi miliarder. Ya gue ngeliatnya ya udah oke banget. Guys, anak gue yang kedua. Lihat, jadi teman-teman, semua butuh proses. Ini adalah orang yang terkadang membuat lelahku hilang saat pulang kerja. Ini dia. Jadi teman-teman, sekali lagi gue tekankan, nikmati saja prosesnya, syukuri aja apapun yang terjadi. Ya udah, syukurin aja. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa menikmati hidup. Lo ada masalah, nikmati aja. Lo ada berkat, nikmati aja. Pokoknya segala sesuatu yang bisa kita nikmat, ya sudah, nikmati itu hal yang nikmat. Udah, nikmat itu hal yang nikmat. Jadi kalau lo mau hidup lo enak, nikmati aja apapun yang terjadi dalam hidup lo, termasuk prosesnya, nikmati aja. Dalam proses ini, dalam proses gua ngumpulin barang-barang ini, banyak prosesnya, tapi gue nikmatin aja karena gue berpikir seperti ini, gue mau pilih bahagia atau enggak. Di saat ada masalah, gue berpikir pilihan ada di tangan lo. Lo mau putusin tetap bahagia atau putusin tetap berada di kubangan masalah itu. Jadi kalau misalkan hal seperti itu terjadi, ya udah kita nikmatin aja, syukurin aja, itu akan jadi. Jadi gini, jangan menunggu segala sesuatu menyenangkan baru kamu bersyukur, tetapi bersyukurlah dalam segala sesuatu, maka segala sesuatu akan menjadi menyenangkan. Iya nggak? Jangan menunggu segala sesuatu itu menyenangkan baru kamu bersyukur, tetapi bersyukurlah dalam segala sesuatu, maka segala sesuatu itu akan menjadi menyenangkan. Ya nggak? Ya itulah prosesnya. Nah, jadi semua yang gue dapat di sini itu memang membutuhkan proses dan gue sangat menikmati prosesnya. Ya gue puji Tuhan sampai sekarang bisa mengumpulkan semua ini berkat dari proses. Ya berarti gue udah 2025, 4 tahun setengah lah berarti gue berproses untuk bisa mendapatkan semuanya ini. Nah, tapi ini masih proses karena mimpi gue sama cita-cita gue masih jauh, masih sangat jauh. Ini baru proses awal dan proses dasar. Tetapi tetap harus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan. Masih, ya prosesnya masih panjang. Jadi ini baru proses awal, proses dasar untuk menguatkan kita, melatih pikiran dan mental kita untuk tetap bisa menjaga sebuah mimpi, menjaga cita-cita kita supaya hasilnya nanti bisa kita rasakan dan kita bisa nikmati. Tapi nggak juga, tetap aja ada halangan, ada rintangan setiap saat. Di saat kita udah di atas, ada lagi prosesnya. Apa itu? Mempertahankan mimpi kita. Nah, itu yang agak sulit menurut gue ya. Cuma gue nggak tahu karena kan gue belum mengalami hal itu. Jadi gue masih dalam proses, masih dalam naik tangga gitu. Dan gue baru naik tangga itu masih sedikit banget. Di proses ini nanti kita bisa jalani nih, kita naik tangga sedikit demi sedikit. Setelah kita nyampe di atas, itu kata orang susah lagi, kata orang mempertahankannya itu. Nah jadi setelah kita mencapai semuanya itu, nggak ada yang udah tercapai, mimpi gue tercapai, cita-cita gue. Nah begitu udah di atas, terlena, itu bahaya. Kita nggak bisa mempertahankan mimpi kita, sudah, nanti kita akan turun lagi, jatuh lagi. Prosesnya itu beda. Kalau sekarang gue lagi menikmati proses gimana gue sampai di atas. Nanti begitu sampai di atas, prosesnya beda lagi. Gimana gue mempertahankan proses di atas. Proses di atas gue pertahankan ini gimana? Nah itu juga proses juga. Nggak serta-merta begitu udah sampai di atas gue bisa lele-lele. Enggak begitu juga. Jadi gue denger dari orang yang udah pernah di atas gitu. Orang yang udah pernah di atas mempertahankan posisinya di atas itu katanya jauh lebih sulit. Tapi dengan pengalaman proses yang dari bawah naik ke atas itu mempermudah mereka mempertahankan karena udah tahu prosesnya dari bawah sampai atas. Nah begitu udah sampai di atas, gimana cara mempertahankan posisinya di atas. Oke teman-teman, dan hari ini gue udah take vokal, gue udah bass. Nanti setelah selesai ini kita baru proses untuk pembuatan video. Nah teman-teman, hari ini masuk dalam proses mixing. Semua instrumen yang udah kita ambil, vokal yang udah kita ambil, kita akan mixing dulu. Dan ini adalah hasil masih mentah. Kita baru nanti akan mixing. Nah menurut gua lagu ini itu keren, energik dan powerful.
Nah, kalian mesti tunggu rilisnya ya guys, harus tunggu rilisnya. Salam sehat, sejahtera, dan luar biasa. Teman-teman, mungkin buat kalian yang punya pengalaman proses yang luar biasa dan sekarang sudah menikmatinya, kalian boleh cerita-cerita lah, sedikit-sedikit sharing, karena gue juga butuh masukan juga. Kalau misalkan kalian yang udah di atas gitu, harus begini gitu, kalian boleh ceritalah, sharing-sharing sama gue di sini, karena gue juga butuh masukan. Sini. Ini anak gue yang pertama baru bangun tidur. Tapi nggak apa-apa, ini adalah orang yang menyemangatiku untuk tetap hidup. Guys, anakku cantik-cantik ya. Kalian belum lihat mamanya, ntar gue kasih lihat mamanya. Oke, ini adalah istri gue yang selalu mendukung dalam proses yang selama ini gue jalani. Semuanya berjalan dengan baik berkat doa seorang istri. Oke guys. Ini adalah orang yang membuat gue lebih semangat dalam menjalani hidup. Makanya kalian yang beristri minta doa seorang istri. Doa seorang istri itu mujarab. Oke teman-teman, hari ini gue mau mixing, kita mau mulai mixing. Selalu kau hadir di tiap langkahku, kau kuatkan dan